Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wardatan bil lisani yafqahu qawli. Ya muhalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baik. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjauh Channel dalam motivasi dan informasi. Kali ini bicara tentang bersyukur. Mungkin di antara kita biasa mengatakan bersyukur. Oh ya, bersyukur itu biasa. Ya, bersyukur maksudnya biasa bagaimana? Maksudnya adalah setiap insan diwajibkan bersyukur. Karena apa? Hidup kita ini Allah lah yang memberikan hidup. Hidup kita ini Allah lah yang senantiasa memberikan zat hidup. Tanpa pemberian Allah, niscaya kita tidak akan pernah hidup. Karena di balik kehidupan semestinya ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kewajiban bersyukur itu harus dilakukan setiap insan yang hadir di muka bumi. Maka jika tidak bersyukur, maka dipastikan bahwa hidupnya akan menjadi masalah. Jadi sabda Rasulullah disampaikan, wahai Aisyah, ya, berlakulah baik terhadap nikmat-nikmat Allah yang maha mulia. Sesungguhnya apabila nikmat itu telah pergi, maka jarang sekali yang kembali kepada kita. Jadi kadang orang itu terlambat ketika sedang kaya, ya dia lupa kekayaannya dari Allah. Lupa hartanya tidak untuk kebaikan, tapi berfoya-foya, bermaksiat. Nah, setelah melirit, setelah jatuh melarat, baru ingat sama Allah. Kalau selama ini diberi nikmat yang banyak. Kadang harta itu membuat seseorang lupa. Tetapi orang yang fakir, kemiskinan, kadang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Maka konsepnya sabar ya saat menderita, sabar saat menjalankan proses-proses amaliyah. Biarpun posisinya sedang bahagia. Jadi di Quran surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan kami tambah nikmat kepadamu. Ya. Dikata Allah, ya, firman Allah, la in syakartum la adidanakum, gitu. Baik. Pernah disampaikan dari Hisam bin Urwah dari Ibnul Munkadir menuturkan sebuah doa Rasulullah yang sering dibaca. Ya Allah, tolonglah kami untuk dapat mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Nah, 3 hal yang dimohonkan kepada diri kita, kepada jiwa kita. Ya Allah, izinkan hidup kita, izinkan jiwa kita, izinkan langkah-langkah hati kita agar senantiasa ingat kepada Allah. Di pagi hari ingat, di siang hari ingat, di malam hari ingat. Di pagi hari membaca doa pagi, di siang hari menjalankan sholat, di sore hari menjalankan kegiatan ibadah muamalah, di malam hari tidak lupa munajat kepada Allah dengan sholat tahajud, sholat lail. Artinya apa? Artinya kita selalu memohon kepada Allah, ya, agar selalu ingat pada Allah. Udkurullah dzikron katsira. Ketika ingat, segala bentuk maksiat pasti ditinggalkan. Ya, ketika ingat sama Allah, bentuk-bentuk kebatilan pasti ditinggalkan. Ketika ingat Allah, segala niat-niat kemungkaran pasti hilang dengan sendirinya. Karena apa? Yang diinginkan bukan ridho manusia, tetapi ridhonya Allah. Ya, maka ya Allah, tolonglah kami untuk dapat mengingatmu. Yang kedua,
juga bisa bersyukur kepadamu. Ya. Lah kenapa bersyukur? Iya, udara nggak pernah beli kita hirup. Matahari nggak kita perintah, sudah berpanas sendiri. Sehingga kita, maaf ya, kepanasan. Sehingga cucian kita juga menjadi kering. Karena apa? Karena rahmatnya Allah. Yang dua, selalu bersyukur kehadirat Allah. Bayangkan saja, ketika kehidupan ini berakhir, sudahlah. Pasti berakhir semuanya. Harta berakhir, dunia berakhir, kehidupan berakhir dengan sendirinya. Maka sekali lagi, teruslah bertahan di dalam kebaikan. Apalagi sih syukur itu? Nah, ketentuan mengenai syukur dan nikmatnya, ya. Dan di kali ini Ali bin Abi Thalib apabila hendak masuk kamar kecil misalnya untuk membuang hajat, ia membaca doa Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Penjaga dan Pelaksana. Ya, jadi ada doa-doa khusus. Alangkah nikmatnya seorang hamba ya mengetahui bagaimana kita bisa bersyukur. Jadi teruslah bersyukur apapun pemberian Allah, apapun fasilitas yang ada. Jangan pernah bosan. Selalu mencari ridhonya Allah begitu. Jadi keharusan mensyukuri nikmat. Kok harus tuh? Lah iya. Kita itu hidup kan tidak memilih hidup. Kita dipilihkan sama Allah, maka kita kembali kepada ridhonya Allah agar ke depan kita benar-benar bisa bersyukur. Begitu. Ya, jadi setelah bersyukur, insya Allah nanti ada kebaikan dan keberkahan. Ya. Loh, bersyukur itu gimana? Keharusan bersyukur setelah selamat dan menang. Jadi begini, Ka'ab bin Ajarah menerangkan pada suatu hari saat Rasulullah mengurus orang-orang Ansor untuk berperang, sabda beliau, jika Allah menyelamatkan dan memenangkan mereka, maka saya wajib bersyukur kehadirat Allah. Tidak lama selain itu, para utusan Nabi mendapatkan kemenangan di medan pertempuran. Maka sebagian sahabat kemudian berkata, ya Rasulullah, saya mendengar Anda bersabda, jika Allah menyelamatkan dan memenangkan mereka, maka saya wajib bersyukur kepadanya. Rasulullah menjawab, saya telah melakukan ini. Nah, ya Allah, untukmu segala puji ya, sebagai pernyataan syukur kepadamu ya Allah, dan hanya padamulah ya Allah segala sifat pemberi sebagai keutamaan yang engkau miliki. Ya, gampang ya. Memang ngomongnya gampang. Tapi butuh aplikasi yang tidak mudah. Ya, selanjutnya Ibnu Sa'id pernah membacakan di surat Maryam ya, ayat 96, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah dan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih dan sayang. Jadi seorang yang beriman dan beramal soleh, Allah itu Maha Pemurah, selalu menanamkan ya di dalam hati rasa kasih dan sayang. Maka rasa kasih dan sayang seperti lintasan negara tanpa ada batasan yang ada. Baik, itu kawanku, jangan lupa kita terus bersyukur kehadirat Allah ya. Sehingga ya kalau kita sudah bersyukur aman ya. Aman lah. Jadi syukur yang paling utama apa? Ya, Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, syukur yang manakah yang paling utama? Kemudian Allah menjawabnya, engkau bersyukur dalam segala keadaan. Jadi orang bersyukur itu tidak hanya di rumah. Pas ada masalah, pas ada kendalaan, bersyukur. Hal-hal teknis nanti kerjasama dengan lembaga, dengan pihak-pihak terkait. Gitu. Jadi teruslah menuai kebaikan, insya Allah akan ditemukan tambatan hati. Barang siapa yang diberi hadiah kebaikan, maka hendaklah ia menggerakkan kepada pemberinya. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka ia telah tersampaikan pujian yang mendalam. Itu kawan, jadi perlu dicermati. Terus membangun kepercayaan, membangun
rasa percaya diri, sehingga segala sesuatunya akan berjalan lancar. Masih bersama kami Sukamto Sastro Dimejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.